Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifah Syada Adilah, NIM 19051204106 dari Teknik Informatika 2019B, Universitas Negeri Surabaya. Kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah jaringan komputer dengan tema standarisasi jaringan komputer. Yang pertama ada OSI. Protokol internet pertama kali dirancang pada tahun 1980. Akan tetapi, di tahun 1990, di mana internet semakin populer dan host yang semakin banyak, mulai bermunculan protokol yang hanya bisa digunakan oleh kalangan tertentu, atau protokol yang dibuat oleh pabrik tertentu yang belum tentu kompatibel dengan protokol lain dari pabrik yang lain pula. Sehingga pada akhirnya, Badan International Standard Organization membuat standarisasi protokol yang saat ini dikenal dengan protokol model Open System Interconnection atau OSI. Model OSI ini menjadi referensi dan konsep dasar teori tentang cara kerja sebuah protokol. Dalam perkembangannya, TCP atau IP digunakan sebagai standar de facto. Ketika ISO atau International Standard Organization membuat standarisasi protokol, maka terciptalah sebuah standar model referensi yang berisi cara kerja protokol. Model referensi yang kemudian disebut dengan Open System. Yang kedua ada TCP atau IP. TCP atau IP layer atau disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Layer merupakan model komunikasi data yang dikembangkan oleh US Department of Defense yang merepresentasikan komunikasi data antar peralatan jaringan dan antar jaringan. Pada awalnya, model ini digunakan pada sistem yang berbasiskan Unix. Namun, pada saat ini, TCP atau IP model merupakan model yang umum digunakan di setiap sistem seperti Microsoft dan Novell sebagai protokol komunikasi di internet. Metode pengalamatan pada model ini menggunakan metode pengalamatan secara logikal yang disebut dengan IP address. Arsitektur TCP atau IP tidaklah berbasis model referensi 7 lapis OSI, tetapi menggunakan model referensi DAPRA. TCP atau IP mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri atas 4 lapis. Yang pertama ada lapisan application atau application layer. Lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP atau IP dan memiliki kontak langsung pengguna. Jika kita analogikan pada layar ini, contohnya adalah aplikasi yang digunakan ketika bermain komputer. Pada tahap yang satu ini, aplikasi yang dijalankan mempengaruhi jenis protokol lanjutan yang akan digunakan. Misalnya, ketika membuat sebuah web browser, maka komputer akan secara otomatis menjalankan protokol HTTP. Lain halnya ketika mengirim file, maka protokol yang akan digunakan adalah FTP atau File Transfer Protocol. Yang kedua ada lapisan transport atau transport layer. Selanjutnya, lapisan transport layer ini berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan application. Pada layar ini, ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP atau TCP. Protokol ini memiliki keunggulannya masing-masing. Pada protokol TCP, ibaratnya adalah menaiki sebuah mobil. Walaupun jalannya tidak terlalu cepat serta tidak bisa membalap, protokol TCP menjamin keamanan paket data yang dikirim 100%. Namun, paket UDP berbeda analoginya seperti menaiki sebuah motor. Memang kecepatannya tak terkalahkan. Namun, protokol tersebut tidak bisa menjamin bahwa data dalam keadaan seutuhnya penuh ketika sampai di tujuan.
Oleh karena itu, protokol UDP digunakan untuk transfer data yang tidak akan korup ketika hilang beberapa persen bagiannya. Yang ketiga ada lapisan network atau network layer. Pada lapisan network, protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Pada layer network terjadi pemecahan data agar bisa sesuai dengan besar media yang akan dilalui. Setelah paket terpecah menjadi bagian-bagian kecil, mereka akan mengalami proses enkapsulasi atau pembungkusan. Setelah itu, paket diberikan alamat dan dikirimkan ke komputer tujuan berdasarkan jalur paket yang akan dikirim. Yang keempat ada lapisan network interface atau network interface layer. Pada lapisan terakhir, protokol TCP atau IP memiliki kontak langsung dengan hardware komputer dengan transmisi khusus. Komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network melalui media kabel tembaga atau disebut juga dengan fiber optik atau secara nirkabel namanya wireless. Yang ketiga ada OSI layer. OSI ini memiliki 7 layer. Tiap layer memiliki definisi fungsi yang berbeda. Yang pertama ada application layer. Application layer merupakan layer di mana terjadi interaksi antarmuka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resort jaringan untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Beberapa service dan protokol yang berada di layer ini misalnya HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. Yang kedua ada presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Yang ketiga ada session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name recognition, NFS, dan SMB. Yang keempat ada transfer layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada isi tujuan. Selain itu, pada layer ini akan menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data. Misalkan protokol TCP. Protokol ini akan mengirimkan paket data sekaligus akan memastikan bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang atau rusak di tengah jalan. Yang kelima ada network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengiriman data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Yang keenam ada data link layer. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bitg, reactor, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi 2 level anak, yaitu lapisan logical link control dan lapisan media access control. Yang ketujuh ada physical layer. Layer physical bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau
NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Yang keempat, tentang UDP. Cara kerja UDP. Yang pertama, UDP memiliki cara kerja yang jelas berbeda dengan TCP. UDP mempunyai saluran atau channel yang berfungsi untuk mengoneksi antar host untuk saling kirim informasi data. Channel itulah yang kemudian disebut dengan port UDP. Agar dapat terhubung dengan protokol UDP, aplikasi sebuah komputer harus dilengkapi dengan alamat IP. Yang kedua, port UDP nantinya berguna untuk multiplexed message queue. Maksudnya, port UDP sangat dimungkinkan mampu bekerja menerima dan mengirimkan pesan data secara bersamaan. Lalu, setiap nomor channel UDP atau port UDP dilengkapi dengan nomor unik khusus dalam pembagiannya sendiri loh. Yang kelima ada network protokol. Network protokol ini ada 15 macam. Yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP. Merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua ada Simple Mail Transfer Protocol. Protokol yang umum ini digunakan untuk mengirim email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengiriman email ke server email penerima. Yang ketiga ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW, HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Yang keempat ada Telecommunication Network atau Telnet. Protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Yang kelima ada File Transfer Protocol atau FTP. Protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Yang keenam ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP. Protokol perangkat lunak untuk kemungkinan Yang keenam ada Lightweight Directory Access Protocol. Yang keenam ada Lightweight Directory Access Protocol. Protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource, organisasi, perorangan, dan lainnya seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Yang ketujuh ada Secure Socket Layer. Protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk ekskripsi. Ditambah lagi SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan ekskripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL, Apache Linux dapat menggunakan perintah 2-bit mode. Yang kedelapan ada Simple Network Monitoring Protocol. Protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini ada MRTG, The Doodle, dan lain-lain. Yang kesembilan ada Secure Shell. Protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contohnya SSH user at IP server. Yang ke-10 ada Post Office Protocol versi 3. Protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Yang ke-10 ada Internet Message Access Protocol. Protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih
pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Yang ke-12 ada Internet Control Message Protocol, ICMP. Utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menanyakan. Sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Yang ke-13 ada Point-to-Point Protocol, protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Yang ke-14 ada Domain Name System, Distribute Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Yang terakhir, ke-15, ada HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Terima kasih, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Saya Haifah Syahda Adila, pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.